Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Belajarlah mencukupkan diri dalam segala hal. Ayat firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudaraku yang saya kasihi, cukup adalah konsep yang sulit. Cukup bagi seseorang belum tentu cukup bagi orang lain. Ada yang merasa tidak membutuhkan hal-hal material terlalu banyak, tetapi ada pula yang sangat mendambakannya. Ada yang tidak memperoleh banyak hal, namun merasa cukup. Ada pula yang hidup berkelimpahan, tapi masih terus menginginkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Dan akhirnya mereka terjebak dengan meminta kepada Tuhan secara berlebihan. Ibu Yakobus dan Yohanes pernah meminta kepada Yesus agar anak-anaknya kelak dapat duduk di dua posisi terpenting dalam kerajaan Allah. Namun Yesus memberikan jawaban, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Benar, terkadang kita manusia memang tidak tahu apa yang kita minta kepada Tuhan. Apakah itu benar-benar yang kita perlukan, atau apa yang kita minta sebenarnya didasarkan pada keinginan dan pola pikir dunia akan sebuah jabatan, kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran yang lebih di antara orang lainnya. Kita tidak tahu apa yang kita minta jika permintaan itu hanyalah untuk kemuliaan diri sendiri dan bukannya meminta anugerah untuk dapat mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ketika kita memohon suatu hal untuk keuntungan pribadi, hati-hati bila Tuhan menjawab, "Kamu tidak mengerti dengan apa yang kamu minta." Ini adalah pengingat sekaligus teguran. Ketika kita meminta secara berlebihan, kita sedang membuka diri untuk hal-hal yang berakibat buruk dan dapat melukai diri kita sendiri. Terkadang kita meminta suatu hal tertentu secara berlebihan, dan ketika hal itu tidak pernah terjadi, kita mengeluh, kecewa, dan kedanggingan mendorong kita untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Ini bahayanya ketika kita tidak memelihara rasa syukur dan tidak melatih pengendalian diri atas sebuah keinginan. Oleh karena itu, pernyataan Rasul Paulus perlu menjadi permenungan kita hari ini. Rasul Paulus berkata, "Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan."
Rasul Paulus mengatakannya sebab ia telah mengalami pahit manis kehidupan. Dan ia menyadari bahwa dalam keadaan apapun, baik itu lebih maupun kurang, yang terpenting adalah rasa cukup. Belajar mencukupkan diri juga berarti senantiasa bersyukur dan tidak membiarkan diri dikuasai keinginan. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudaraku yang saya kasihi, sadar atau tidak, kebanyakan dari kita seringkali sulit mencukupkan diri dengan apa yang kita punya. Kita selalu ingin lebih dan lebih dan lebih lagi. Kita terus-terusan meminta mujizatnya, berkatnya, dan berharap Tuhan pasti menjawab doa kita. Sehingga tanpa sadar, lambat laun, Tuhan seolah-olah hanya menjadi robot penjawab keinginan kita. Karena kurang bersyukur, kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan jauh lebih besar dari semuanya itu. Karena tidak bisa mencukupkan dengan apa yang ada, kita malah berfokus kepada apa yang tidak kita miliki. Saudaraku yang saya kasihi, melalui renungan hari ini, hendaklah masing-masing dari kita disadarkan agar kita tidak hidup hanya untuk memburu hawa nafsu duniawi saja. Namun lebih daripada itu, marilah kita menjaga mata rohani kita agar senantiasa tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan dan menelantarkan kita. Kita tidak akan pernah kekurangan, karena Allah Bapa sendiri yang berjanji bahwa ketika kita mencari dulu kerajaan-Nya dan kebenaran-Nya, Dia akan senantiasa memelihara kita. Matius 6 ayat 33 sampai 34. Dengan memfokuskan hidup kepada kehendak Tuhan, kehidupan luar biasa yang hanya bisa kita peroleh dari Tuhan pun menanti kita. Jadi saudaraku yang saya kasihi, belajarlah mencukupkan diri dengan cara selalu mengucap syukur dan mengendalikan keinginan. Kita harus belajar menyesuaikan pikiran kita dengan keadaan kita, sambil mengambil sisi terbaik dari hal ini. Ketahuilah, sikap mencukupkan diri akan memampukan kita untuk menyesuaikan diri di waktu susah maupun sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ampuni kami apabila selama ini kami selalu merasa kekurangan. Ampuni kami jika kami pernah meminta dengan berlebihan. Kami mau belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Kami mau selalu mengucap syukur dan mengendalikan keinginan kami. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk senantiasa memiliki hati yang merasa cukup dan mampu untuk menggunakan berkat kami dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur buat sepanjang hari ini, buat segala berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Ampunilah akan kesalahan kami sekiranya kami telah berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Malam hari ini kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan Tuhan.
Jikalau sebentar kami akan beristirahat, biarlah kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Lindungilah kami sepanjang malam hari ini, kelilingi kami dengan pasukan malaikat surga-Mu, dan bangunkan kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh menggunakan tubuh ini kembali untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.